RCTI segera tayangkan FTV preman pensiun terbaru yang berjudul Manusia Merdeka. Lalu, kapan FTV ini akan tayang? Sekarang mau saling pukul-pukulan atau salaman? Preman Pensiun merupakan drama serial yang dibilang sudah mendarah daging bagi para penggemarnya. Kelanjutan cerita terbaru drama serial yang menceritakan kisah Kang Mus dan kawan-kawan ini selalu ditunggu. Kini, kerinduan para penggemar setia sinetron garapan Aris Nugraha Films yang tayang di RCTI pun akan segera terobati. Pasalnya, kelanjutan kisah Kang Mus dan kawan-kawan ini akan kembali diangkat ke dalam sebuah FTV yang akan ditayangkan di RCTI pada bulan Agustus ini. Persiapan produksi pun tengah dipersiapkan oleh sang penulis, sutradara, sekaligus produser Preman Pensiun bersama tim untuk memulai syuting. Mulai dari penulisan naskah, casting pemain, dan lokasi yang akan digunakan untuk pengambilan gambar. Ya, kembali lagi Preman Pensiun pagi ini sudah mulai prepare untuk syuting FTV Preman Pensiun. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari akun IG sang pentolan di balik layar Preman Pensiun, FTV ini diberi judul Manusia Merdeka. Dari beberapa informasi yang berhasil kami dapatkan, FTV Preman Pensiun Manusia Merdeka ini sebagian besar syutingnya akan dilakukan di Garut. Jika melihat dari lokasi syuting yang sebagian besar dilakukan di Garut, dan beberapa postingan dari akun IG Aris Nugraha _ANP Films yang mengunggah gambar masjid dengan caption Masjid di Kampung Muslihat mulai dibongkar hari ini untuk dibangun kembali. Maka, kami mencoba memprediksi FTV Preman Pensiun Manusia Merdeka ini akan mengangkat cerita perjalanan Kang Mus dalam mewujudkan cita-citanya untuk membangun masjid. Saya kemudian bermimpi dalam keadaan tidak tidur. Ingin pulang kampung, memperbaiki masjid di sana. Bukan cuma memperbaiki, tapi juga membuatnya menjadi lebih besar dan lebih bagus. Lalu, mengapa FTV ini diberi judul Manusia Merdeka? Apakah ada hubungannya jika FTV ini mengangkat kisah Kang Mus yang ingin membangun masjid di kampungnya? Kembali kami mencoba beranalisa. Dengan Kang Mus membangun masjid di kampungnya, maka masyarakat di kampungnya pun akan mudah dan nyaman untuk beribadah. Sehingga, cita-cita menuju masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan terwujud. Nilai-nilai inilah yang menjadikan masyarakat merdeka. Sehingga, karena jadwal tayangnya bertepatan dengan bulan kemerdekaan negara kita, maka FTV ini pun diberi judul Manusia Merdeka. Tadinya saya kira saya cuma bakal ngebantu Kang Mus aja, yang bakal bekerja lebih keras lagi. Tapi nggak taunya Kang Mus mindahin beban itu ke pundak saya. Kang Ujang keberatan. Lalu, bagaimana kisah Ujang, Serena, Sukanta, Kang Cecep yang pada akhir cerita Preman Pensiun 5 dipercaya untuk mengelola usaha kicimpring dan rengginang family milik Kang Mus? Apakah kisah mereka akan dikesampingkan dulu? Kemudian, bagaimana kelanjutan cerita terminal yang saat Preman Pensiun 5 diambil alih Kang Cecep dengan menempatkan Willy dan kawan-kawan untuk mengisi kekosongan tersebut? Wilayah bisnis Kang Bahar dimulai dari terminal yang sedang kita incar, jalanan yang sebagian sudah kita kuasai, dan pasar yang baru kita ambil alih. Kita juga tidak boleh melupakan perjalanan Bang Edi yang sudah mengeluarkan modal besar untuk menguasai jalanan, pasar, dan terminal. Namun, kembali terusir dalam rentang waktu yang sangat singkat. Dalam cerita Preman Pensiun 5, Bang Edi masih harus mengembalikan hutang yang tidak sedikit, yaitu hutang 500 juta pada seseorang dengan jaminan sertifikat tanah miliknya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisah Bang Edi di FTV Preman Pensiun Manusia Merdeka ini? Everybody, selamat pagi, good morning, jam syuting dan jam pagi-pagi kita ada di lokasi syuting Preman Pensiun. Ya,
Bagaimana pula perjalanan Saeb sang bos copet dan para angelsnya yang pada akhir cerita Preman Pensiun 5 berhasil dibekuk polisi berkat keberanian Ami yang berhasil menjebaknya. Apakah sang bos copet ini akan kembali menjalankan perusahaannya yang bergerak dalam bidang jasa pemindahan uang atau akan berhenti menjadi orang jahat? Untung waktu Torinawi lagi masuk ke terminal, saya shot istihoro dulu. Terus mantep buat jual makaroni aja. Dan bagaimana kisah perjalanan tokoh-tokoh lainnya yang ikut dalam meramaikan cerita di sinetron Preman Pensiun ini? Tentunya kita akan tahu jawabannya di FTV Preman Pensiun Manusia Merdeka ini. Jadi jangan sampai terlewatkan jadwal penayangannya pada akhir Agustus ini. Semoga Preman Pensiun selalu menjadi tontonan yang selalu memberikan pesan moral kepada pemirsa televisi. Mau kemana? Biasa. Ke rumah Cesi. Bukan. Kemana? Rumah Kang Mus. Emang rumahnya beda? Sama. Tapi itu rumah Kang Mus. Karena Cesi istrinya, jadinya ikut. Gaya cerita yang disuguhkan oleh Aris Nugraha memang terkesan seperti peristiwa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Bahkan, dalam akun IG-nya, Aris Nugraha mengunggah tulisan, "Ketika menulis cerita, saya cenderung tidak mengarang. Hanya semacam menceritakan kembali apa yang sudah saya lihat dan saya dengar. Beberapa cerita sekaligus, tidak secara utuh, tapi dipilah dan dipilih, dicincang dan dirajang, ada semacam rekayasa, kemudian ditambah bumbu-bumbu komedi untuk kepentingan hiburan." Bumbunya apa aja? Cabai merah, bawang putih, bawang daun, garam, sama penyedap rasa. Ini yang bikin kicimpring jadi gurih. Enak. Mungkin inilah salah satu faktor yang membuat karya-karyanya selalu menjadi tontonan favorit pemirsa televisi dan hampir tidak pernah absen dalam ajang penghargaan. Pada tahun ini, Aris Nugraha pun kembali masuk sebagai nominator penulis cerita drama series terfavorit. Selamat dan sukses untuk Aris Nugraha yang masuk nominasi Indonesian Drama Series Award 2021 sebagai nominator penulis cerita drama series terfavorit. Sukses juga buat pemirsa Teras Media. Dukung terus channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.